Story time with me Gusti Gina. Kali ini aku mau ngebahas sebuah tradisi yang bener-bener aneh dan agak serem juga sih menurut aku ya. Apa itu? Apa itu, Ciro? Kamu ikut kerja ya sama Mami? So, tanpa berlama-lama langsung aja. Apa sih harakiri itu? Harakiri itu berarti pengkatan perut dalam bahasa Jepang. Singkatnya adalah ritual diskon nyawa untuk menebus kesalahan demi kehormatan atau harga diri. Tapi serem juga ya, mungkin yang suka nonton anime ini udah sering denger sih. Tetapi orang Jepang ya hampir tidak pernah pakai kata harakiri. Mereka biasanya memakai kata seppuku. Nah, seppuku ini adalah kemetongan terhormat atau diskon nyawa ritualistik dengan mengeluarkan isi perut yang hanya bisa dilakukan oleh seorang samurai. Karena terdapat ritual dan tata cara yang harus dilakukan. Serem gak sih? Merinding ya? Tapi ini aku sering dengar kalau misalnya kalian nonton Demon Slayer. Itu sering banget disebut seppuku gitu lah. Bahkan kakeknya si Zenitsu tuh melakukan seppuku. Nah, kita lanjut ya. Kapan sih awal mula tradisi ini terjadi gitu? Tradisi ini sebenarnya udah ada sih dari abad ke-12. Awalnya kebiasaan itu dilakukan sebagai salah satu bentuk seorang samurai dan orang-orang dari kelas atas untuk menebus kejahatannya. Dan caranya ya buat ngedapetin kehormatan yang hilang gitu, atau menghindarkan diri dari penangkapan yang memalukan oleh musuh. Setelah aku rangkum dari berbagai sumber, alasan bagian perut menjadi pilihan ya kenapa itu yang dipotong, itu tidak lain karena banyak dari orang Asia kuno yang percaya bahwa jiwa dan pikiran kita itu beristirahat dalam perut guys, dan bukan di otak tapi di perut. Karenanya perut harus di-cut biar jiwanya tuh bener-bener terbebas gitu. Ngeri sih, ngeri. Biasanya sebelum ritual dimulai, samurainya bakal dimandikan dulu nih. Dan mereka tuh bakal berpakaian kimono putih, lalu dilayani dengan menu favorit mereka sebagai makanan terakhir. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menulis puisi kemetongan. Jadi kayak dear diary, puisi. Dan akan dipersilahkan duduk di tempat yang ditunjuk dengan posisi seiza. Yaitu kakinya tuh ditarik di bawah tubuh sehingga bener-bener duduk gitu di atas tumit. Kayak gini ya. Nah, di sini ada juga yang bertugas memenggal namanya kaishakunin. Jadi ini posisi doi berada di sebelah orang yang mau melakukan seppuku. Uniknya lagi ya, kaishakunin ini juga dapat ditunjuk oleh pemerintah. Sampai pemerintah pun support gitu ya, kayak Tapi begitulah tradisi ya, di berbagai negara tuh macam-macam. Buat kalian yang belum tahu, pedang yang biasa dipakai buat seppuku itu namanya tanto guys. Ini tuh semacam pisau tapi ukurannya besar dan tajam banget. Biasanya pedang ini dibalut kain biar nggak melukai tangan si samurai atau bikin dia kehilangan pegangan gitu. Kebayang ya gimana gitu masa si seppuku ini. Betapa pentingnya detail kecil ini dalam upacara yang dianggap penuh kehormatan, bukan dianggap, diyakini penuh kehormatan. Jadi pas upacara dimulai, semua persiapan itu tuh udah lengkap. Samurai ini pun nanti akan ditemani sama shogun atau teman dekatnya yang akan menjadi saksi. Nah, kalau misalnya pelakunya belum cukup umur atau dianggap terlalu berbahaya kalau dikasih pedang, mereka nggak bakal pakai pedang guys. Sebagai gantinya mereka bakal dikasih kipas. Ini beneran kipas ya, bukan kipas-kipasan. Terus sebelum memulai, pelaku ini bakal minum sake buat kayak agak mabok dikit gitu kan. Tapi bukan sembarang minum sih. Mereka tuh cuman minum bakal 2 kali, masing-masing 2 tegukan. Totalnya ada 4 tegukan berarti. Nah, 4 dalam bahasa Jepang itu disebut shi, yang juga berarti kemetongan. Ini ada sebuah fun fact ya, aku mau ngasih tahu kalian. Di Jepang shi kemetongan. Nah, ini yang menyebabkan angka 4 itu di beberapa kepercayaan di negara-negara Asia itu 4 dianggap sial atau petaka. Ya karena artinya tuh mirip dengan kemetongan. Jepang, Cina, Taiwan, Korea. Makanya gedung-gedung kayak apartemen atau gedung kantor, mereka tuh biasanya kebanyakan ya nggak ada lantai 4, tapi langsung lantai 3, lantai 5. Angka 4 ini erat banget sama kebudayaan mereka, kepercayaan mereka. Ya angka 4 itu berarti
kemetongan. Oke, kita lanjut ke prosesi harakiri tadi. Tegukan pertama diminumkan, itu buat keserakahan. Terus tegukan kedua buat keraguan. Nah, jadi total kan ada 4 tegukan yang melambangkan kemetongan. Jadi masing-masing tegukan tadi itu ada artinya. Setelah itu, si pelaku tuh bakal nulis wasiat terakhirnya dengan tenang, dengan anggun gitu, seolah tidak akan menghadapi kemetongan. Memang harus mental setnya tuh tenang gitu, gengs. Nah, kebayangkan kayak gimana? Terus mereka nulis. Padahal mereka tahu kalau mereka tuh bakal metong sebentar lagi. Itu tuh semacam kayak menggambarkan betapa berani dan tenang mereka di waktu-waktu terakhir. Jadi setelah semua persiapan selesai, mereka bakal nulis surat wasiat di atas washi dengan alat tulis yang udah disiapkan seperti ini. Mereka nulis dengan tenang banget dan ya udah nggak ada terlihat takut gitu, nggak ada. Yaudah, inilah saat-saat terakhir. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental mereka dalam menghadapi kemetongan. Terus dalam ritual ini tuh ada 2 cara ya, gengs. Entah itu dengan pedang ataupun dengan cara minum tadi, tapi tetap aja kan terkesan seram gitu. Dan ini menurut aku bener-bener bikin merinding gitu, seolah-olah mereka kayak ya udah siap dengan segala hal itu. Nah, setelah itu kan Kaishakunin ini akan menampilkan Kaishakunya dengan memenggal kelapa pelaku dalam satu tebasan satu ses gitu. Tapi dibiarkan menempel di sela kulit di tenggorokan. Aduh, gimana tuh? Jadi ini tuh dilakukan agar kelapa itu tidak terbang atau berputar di dalam ruangan. Apalagi sampai menyemprotkan blood itu kemana-mana. Jadi itu yang dihindari oleh mereka ini. Itu tugasnya. Dan hanya penjahat kelas rendah yang dipenggal sepenuhnya. Kaishakunin ini akan memenggal sesaat setelah melihat tanda sakit atau keraguan dari pelaku. Biar penderitaan si pelaku itu nggak begitu lama sih. Jadi tujuannya emang baik gitu kan. Untuk pelaku yang menukar pedangnya dengan kipas atau bisa dibilang masih darah muda, Kaishakunin akan mulai memenggal saat pelaku menyentuh perutnya menggunakan kipas. Dan setelah seppuku ini selesai dilaksanakan, meja kayu dan pedang akan dibuang karena telah tercemar oleh kemetongan. Kebayang ya, makanya di dalam banyak cerita Jepang itu samurai-samurainya kalau misalnya daripada menahan malu gitu kan atas kekalahan atau mereka ada hal bawahannya berkhianat atau apa, pokoknya daripada nih malu harga diri, mereka memilih seppuku. Ada yang seppukunya sendirian, memotong perutnya, ada juga yang memang akhirnya harus dieksekusi. Dan ini sering aku lihat, serem sih. Harusnya koruptor kita di negara ini diseppuku. Gak bahaya, tak? Nggak bercanda ya. Oke, lanjut. Nah, ini aku juga punya nih beberapa rangkuman kejadian nyata yang berhubungan dengan harakiri atau seppuku ini, guys. Jadi kita punya 3 cerita nih yang tentang tradisi harakiri yang serem tapi menurut aku menarik juga sih. Yang pertama terjadi di Inggris. Justru ini di Inggris ya, tahun 2017. Ada seorang pakar pedang namanya Alun Jones yang ditemukan modar di kamarnya di Newport, South Wales. Jones ini yang bertahun-tahun meneliti pedang katana Jepang, dia ini diduga melakukan harakiri. Posisi tubuhnya di atas pedang dengan luka sayatan lebar di perut yang menembus jantung dan hatinya dia. Keluarganya bilang dia itu tuh kayak berubah gitu loh. Karakternya, sikapnya semenjak dia pulang dari Jepang. Lebih kurus, lebih tertutup juga. Kayak kok tiba-tiba berubah. Bahkan beberapa jam sebelum ditemukan, ada tetangga yang lihat dia tidur di sofa dengan album foto keluarga di sampingnya. Nah, polisi ini pun menemukan kalau dia tuh baru aja terima pedangnya dari ahli di London sebelum kejadian. Jadi dia emang dapat pedang itu dari seorang ahli pedang. Nah, agak serem juga. Kira-kira apa yang terjadi kepada si John sampai dia tuh berubah sikap dan karakter gitu? Apa yang mengubah pemikirannya hingga akhirnya melakukan seppuku? Why Jones, why? Lalu yang kedua, ini
lebih legendaris sih, mungkin ada yang pernah dengar. Jadi, di bulan November tahun 1970 ada seorang sastrawan Jepang terkenal namanya Yukio Mishima yang bareng pengikutnya masuk ke pangkalan militer pasukan bela diri Jepang. Setelah berpidato di depan banyak orang, tiba-tiba nih dia langsung melakukan seppuku atau harakiri dengan merobek perutnya sendiri. Dan salah satu pengikutnya membas lehernya. Seremnya lagi, dia sempat berteriak Tenno Heike Banzai sebelum mudar guys, teriak kayak gitu yang artinya hidup kaisar, long live the king, ibaratnya kayak gitulah. Nah, saat Perang Dunia Kedua, kesetiaan samurai itu kan beralih ke kaisar Jepang kan. Jadi banyak prajurit yang memilih diskon nyawa kalau merasa malu atau kalah perang. Jadi kayak minum racun, melakukan seppuku, atau serangan bunuh diri kayak kamikaze dan ningen gyorai. Ini salah satu jejak sejarah yang kayak di Jepang tuh legendaris banget gitu loh. Memang sih samurai kan zaman dulu, zaman kekaisaran tuh ramai gitu. Sekarang udah jarang karena udah berubah kan, zaman juga di Jepang udah jauh lebih modern. Nah, walaupun ya zaman udah modern, ini ada satu kasus yang terjadi di masa modern. Ternyata masih ada, tapi motifnya ini udah berubah. Dulu kalau samurai melakukan seppuku karena kesetiaan atau malu gitu kan. Sekarang jadi kesetiaan ke perusahaan atau rasa malu kalau tercoreng. Contohnya nih, ada pejabat di anak perusahaan Nisho Iwai yang lompat dari gedung tinggi dan meninggalkan pesan. Dia tulis, "Ini perusahaanku yang abadi." Terus juga ada polisi di Osaka yang diskon nyawa karena malu akibat kasus korupsi di kepolisian. Meski dia nggak terlibat, dia tetap aja gitu merasa malu gitu guys. Dari kasus seppuku di dunia modern ya, di masa modern maksudnya, itu tuh kayak menggambarkan Jepang tuh memang kayak wajar jadi negara yang sering ada kasus bundir, karena memang yaitu tradisi, nilai-nilai yang ditanamkan mereka itu bagi banyak orang kalau melakukan sebuah kejahatan dan itu mempermalukan nama baik dia atau keluarganya dia gitu kan, lebih baik metong daripada hidup menanggung malu. Ini sebenarnya plus minus sih. Minusnya kayak serem gitu ya, kenapa harus bun-bun, tapi di sisi lain ini pride, kehormatan. Jadi buat orang berlaku tidak baik atau kayak tadi kasus korupsi di kepolisian, dia nggak korupsi loh, dia tuh nggak korupsi, tapi dia malu di kantornya dia itu terjadi praktek korupsi dan dia memilih seppuku. Ya gitu tadi lah, intinya seperti itu guys. Ya itu tadi cerita tentang harakiri yang penuh sejarah dan makna mendalam ya bagi mereka yang meyakininya. Kalau kalian suka nih konten kayak gini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel aku biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Stay curious, bye-bye!